kunjungan perdana, kunjungan kerja dari Menteri Komunikasi dan Digital Bu Mutia Hafid. Sekarang kita lagi perjalanan menuju ke lokasi yang kedua. Ini kemana Bu Menteri? Ini kita ke Stasiun Bumi, 1 jam 20 menit kurang lebih dari SMP 6 Amarasi tadi, di Kecamatan Kupang Barat. Harus agak pegangan. Harus pegangan kita berdua sekarang karena jalannya agak berkelok-kelok dan naik turun gitu. Iya. Nah Bu Menteri, ini menarik nih kan mobil Menteri sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Katanya diinginkan adalah mobil yang memang produksi dari dalam negeri. Nah, seperti Presiden sendiri sudah mencontohkan begitu ya bahwa sudah menggunakan mobil Maung Garuda dari Pindad. Nah, kalau menterinya sendiri gimana sih dengan keinginan Presiden Prabowo? Apakah sejalan, setuju? Ya, memang itu arahan Presiden menjadi pedoman ya, jadi artinya harus diikuti. Dan tapi kalau saya pribadi memang mendukung sekali karena dulu di Komisi 1 juga, jadi kita berapa kali ke Pindad lihat bagaimana karya anak bangsa ini perlu diapresiasi dengan cara dipakai. Jadi apresiasi paling utama ya bukan lewat ucapan ya, tapi dipakai. Dan Presiden menunjukkan itu meskipun Presiden bilang ya kalau nyaman memang banyak pilihan gitu. Tapi ini kan kita keberpihakan terhadap mobil karya anak bangsa. Tapi ya memang butuh waktu ya. Jadi kayak ini belum ya. Padahal mungkin enak banget tuh pakai Maung dalam kondisi seperti ini nih, jalanan yang berkelok-kelok. Tapi karena memang produksinya juga kita perlu beri waktu untuk siap dan lain-lain. Jadi pada prinsipnya secara bertahap ke depan tentu para menteri, kementerian, eselon 1, eselon 2 yang menggunakan mobilnya mobil anak bangsa lah. Iya, mendorong karya hasil anak bangsa sendiri. Tapi ini ada makanan-makanan yang ada di sini. Jadi ada buah, cukup sederhana ya, kita sengaja juga pilih. Ada roti yang ini kopi, tersedia di sini. Saya selalu minum kopi. Ini kopi Kupang dan enak sekali kopi Kupang. Kopi khas cappuccino sih, tapi tadi belinya di kota Kupang. Kalau nggak ada kopi bisa moodnya berubah sepanjang hari. Oke, jadi wajib kopi 1 hari 1 kali. Tim saya tuh udah tahu daripada kena ini siapin kopi ibu. Kenapa? Kena omel. Moodnya beda. Kalau nggak minum kopi tuh moodnya beda. Oke. Ini karena lagi berusaha hidup sehat, jadi selalu ada roti gandum gitu. Ini belum dimakan karena dari tadi kita makan cukup enak di sini ya, makanan seafood, ikan yang sangat segar gitu, khas di Indonesia Timur. Sama tadi kita makan apa sih? Ya udang gitu ya. Makanan-makanan sehat lah di sini. Jadi belum kemakan. Udah sih tisu selalu nih. Nah, Bu Menteri, kita juga ingin bicara soal pengalaman-pengalaman Bu Menteri yang berangkat dari jurnalis. 10 tahun lumayan. Mbak Vera berapa lama? Saya 9 tahun. Oh, kurang lebih sama. Tapi belum lah seperti Bu Mutia. Ketika dulu, ini saya dengar cerita-cerita sih ya dari teman seangkatan atau sahabat-sahabatnya Bu Mutia di Metro TV yang mengatakan dulu Bu Mutia itu sangat sering dan sukanya itu ditempatkan di area konflik. Kenapa sih, itu hobi atau memang request sendiri? Bukan berarti malah cari tempatnya konflik, bukan cari berarti hobi berkonflik ya. Tapi seru ya, di tempat konflik tuh saya bukan di tempat konflik, di daerah yang nggak hanya konflik, daerah bencana itu juga saya selalu menemukan hati manusia paling pure itu di situ. Kita lihat sedihnya, kita lihat kemanusiaannya, kita lihat perjuangannya gitu ya. Nah, biasanya tuh kita menemukan cerita-cerita seperti itu di daerah-daerah yang daerah bencana atau daerah konflik. Jadi seneng lah sebagai manusia tuh juga belajar hal-hal itu kan. Jadi jurnalis tuh kan keuntungannya kita banyak belajar dari ketemu masyarakat ya. Dan banyak perspektif. Banyak perspektif, mendengarkan begitu banyak orang gitu. Ini jadi modal utama saya sekali nih sekarang. Jadi syukurnya di era Pak Prabowo ini cukup banyak jurnalis loh diangkat jadi menteri atau wamen. Rasanya salah satu yang terbanyak ya. Kita ada menteri ada beberapa, terus wamen ada beberapa, dan itu sebetulnya profesi jurnalis memang memudahkan kita untuk belajar banyak
mendengar. Jadi memang ketika banyak yang bercerita bahwa Bu Mutia dulu sering tempatkan di area konflik, yang paling menyita perhatian publik bahkan saat itu ketika pernah ditawan di Irak gitu ya, bersama Mas Budianto saat itu. Nah, seperti apa sih mengingat kembali pengalaman yang sebetulnya tidak mengenakan, tapi mungkin ada titik balik dari situ? Aku tuh waktu itu tuh kayak berharap banget dapat itu tugas, bukan berharap diculik ya, tapi waktu itu kan lagi rapat tuh ya, rapat penugasan, ada yang mau ke Irak, terus kita kita mau ke Irak gitu. Terus aduh, aku dong yang dipilih, berdoa dong untuk supaya saya dong yang dipilih gitu, karena itu pengalaman seumur hidup ya gitu. Nggak nyangka juga sih waktu itu akan disandera gitu. Hanya pengen melihat langsung bagaimana sih situasi konflik di sana seperti apa gitu. Ini sejalan loh dengan penyampaian Pak Prabowo, presiden kita selalu mengatakan kalau lihat pemimpin tuh, kalau lihat masalah jangan lari, hadepin, datengin. Masalahnya tuh didatengin. Nah, tapi waktu itu kan belum kenal Pak Prabowo dong ya. Tapi waktu itu udah kepikir, wah seru banget kalau aku dipilih ke Irak. Dan akhirnya beneran kepilih. Terus berangkat dengan semangat 45 tanpa terbersit sedikit pun akan disandera gitu. Nggak taunya disandera deh. Tidak terbayangkan sebelumnya. Nggak terbayangkan, nggak apa. Jadi saya nggak pernah, artinya saya tidak pernah menyesali keberangkatan saya ke Irak. Saya justru bersyukur saya diberangkatkan, saya melihat, saya mengalami peristiwa penyanderaan itu, yang kemudian ya dalam setiap cobaan pasti ada hikmah. Itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu saya merasakan sendiri sebagai manusia bahwa ketika kita dikasih cobaan ternyata ganjarannya juga baik ya. Pas pulang, dukungan masyarakat luar biasa. Mungkin salah satu modal utama saya sebagai politisi ketika itu tidak bisa dipungkiri, yaitu saya jujur aja karena orang udah sebagian kenal saya gitu. Dan pasti masih ada sampai sekarang yang tanya ceritanya gimana waktu itu gitu. Jadi itu yang membuat saya yakin, dari poin itu saya yakin bahwa ya udah, hidup jalanin aja, kita pasti kesulitan pasti datang, tapi dalam setiap kesulitan ada kemudahan gitu. Bu Menteri, ini kan kita di perjalanan gitu ya, ketika memang jalannya agak berkelok, kemudian terjal, ya ini adalah menunjukkan memang kita di wilayah pelosok yang butuh sentuhan yang lebih banyak terkait dengan pemerataan digitalisasi yang juga tentu masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah, khususnya Komdiji yang sekarang punya tanggung jawab gitu. Bagaimana kemudian ketika tadi sudah melihat ada di SMPN 6 Amarasi itu sudah ada bantuan internet yang kemudian mereka bisa akses, tapi ini kan masih banyak titik. Bagaimana kemudian menyelesaikan itu? Yang penting dikerjain, jadi kita nggak usah target, kita ini negara besar sekali ya, jadi kalau kita langsung target, ayo kita 100%, pasti jadi beban, terus jadi beban kepikiran malah nggak dilakuin gitu ya. Tapi kita sudah 97% sebetulnya coverage-nya, itu tanda-tanda baik. Yang berikutnya adalah kita ingin secara kedepankan akses ya? Secara akses, tapi memang masih ada yang 2G ya, jadi masih banyak daerah yang agak pelan gitu, internetnya sudah ada tapi pelan. Kemudian di daerah 3T ya berarti dia turun, bukan 97%, dia kurang lebih 80% aja sekarang konektivitasnya gitu. Jadi ini yang kita coba terus tambahkan pelan-pelan, nggak pelan-pelan, secara cepat, namun demikian tahapannya harus jelas. Jadi pelan-pelan dalam artian tahapannya harus jelas gitu ya. Kita tahu teknologi ini cepat, jadi nggak cuman produknya nggak cuman yang bisa mendukung itu nggak cuman BTS, ada juga satelit, ada juga macam-macam ya, fiber optics dan lain-lain. Dan kita harus mampu meramu nih, kita gunakan untuk daerah ini yang teknologi yang seperti apa gitu. Dari Kupang, wilayah timur, apa harus dimulainya dari timur? Untuk menunjukkan bahwa Indonesia kan nggak cuma di PR kita, justru di timur. Indonesia tidak cuma Pulau Jawa, PR kita khususnya kementerian kami ini adanya justru di timur Indonesia, daerah terluar, terdepan, tertinggal gitu. Oke. Nah sekarang kita masih di perjalanan menuju stasiun Bumi Satria 1, dan kita akan nanti lihat bagaimana perkembangan dari upaya pemerataan digital juga gitu ya, akses internet di sana.
dalam arahan-arahannya pentingnya memiliki data yang sahih, data yang benar gitu ya. Tepat sasaran. Tepat sasaran. Jadi datanya dulu harus benar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.